Hai, welcome to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Kelas 10, semester 1. Wirausaha berasal dari dua kata, yaitu wira yang artinya laki-laki atau pejuang, usaha yang artinya kegiatan yang mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, kewirausahaan adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha, menciptakan produk dan jasa secara kreatif dan inovatif. Sedangkan, orang yang melakukan kegiatan usaha tersebut disebut dengan entrepreneur. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah percaya diri, disiplin dan mandiri, berani mengambil risiko, memiliki tekad yang kuat, berorientasi pada masa depan, kreatif dan inovatif, tidak mudah menyerah, dan jujur. Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik, terdapat lebih dari 1.340 kelompok etnik atau suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana setiap suku bangsa tersebut memiliki tradisi yang unik dan berbeda-beda. Itu artinya, Indonesia sangat kaya akan budaya tradisi yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi membuat kerajinan. Budaya tradisional Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu budaya non-benda dan budaya artefak. Contoh budaya non-benda diantaranya tari daerah seperti tari piring dari daerah Sumatera Utara, tari sekapur sirih dari daerah Jambi, kemudian cerita rakyat seperti Danau Toba dari daerah Sumatera Utara, Sangkuriang dari daerah Jawa Barat. Kemudian upacara adat seperti upacara ngaben dari daerah Bali, upacara turun tanah dari daerah Jawa Tengah. Kemudian lagu daerah seperti lagu Sajojo dari Papua dan Rasa Sayange dari Maluku. Untuk mencapai hasil yang baik dalam menjalankan usaha, sebuah perusahaan harus memiliki 6 sumber daya yang disebut dengan 6M. Di antaranya, man yaitu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usaha, money yaitu uang atau modal usaha, kemudian material yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi, kemudian mesin yaitu alat yang digunakan untuk mempermudah proses produksi, kemudian metode yaitu langkah kerja yang digunakan dalam proses produksi, sedangkan market yaitu pasar sasaran tempat menjual hasil produksi. Proses perancangan dan produksi kerajinan dapat dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini. 1. Pencarian ide produk. Untuk memudahkan dalam pencarian ide, perlu diawali dengan memikirkan beberapa hal seperti budaya apa yang akan menjadi inspirasi, produk kerajinan apa yang akan dibuat, untuk apa kerajinan tersebut dibuat, dan bagaimana produk tersebut akan dibuat. Kedua, membuat gambar atau sketsa. Setelah berhasil menemukan beberapa ide dan inspirasi, maka gambarlah ide tersebut pada sebuah kertas. Cukup berupa gambar kasar atau sketsa. Fungsinya sebagai contoh produk yang akan kamu buat nantinya. 3. Memilih ide terbaik. Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya pada sebuah sketsa, maka pilihlah ide terbaik yang memungkinkan untuk direalisasikan. 4. Perencanaan produksi, yaitu membuat perencanaan produksi mulai dari persiapan alat dan bahan serta langkah kerja yang akan digunakan selama proses produksi. 5. Proses produksi. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses produksi produk kerajinan adalah 1. Pembahanan, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Kedua, pembentukan, yaitu memotong atau membentuk bahan-bahan sesuai kebutuhan. Ketiga, perakitan, yaitu menyatukan atau merakit bahan-bahan yang sudah dibentuk tadi. Terakhir, finishing, memberikan sentuhan akhir pada produk kerajinan, baik itu berupa menghaluskan permukaan produk atau melapisi dengan cat. Manfaat pengemasan produk kerajinan inspirasi budaya non-benda diantaranya 1. Sebagai wadah pelindung, yaitu melindungi produk kerajinan dari kerusakan seperti benturan, air, dan debu. Kedua, sebagai sarana promosi. Maksudnya, kemasan yang unik dan menarik dapat meningkatkan minat pembeli. Ketiga, sebagai identitas produk, yaitu sebagai tanda pengenal agar konsumen tahu siapa produsen produk kerajinan tersebut. Keempat, memudahkan proses distribusi. Misalnya,
Kemasan yang sifatnya mudah pecah dikemas menggunakan kemasan kayu agar aman dalam proses pengangkutan. Di bawah ini merupakan contoh kemasan produk kerajinan, di antaranya kemasan plastik, kemasan kertas, dan kemasan kayu. Untuk perhitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video dari saya. Sekian, thanks for watching.